Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriza Rahmadina Amalia dengan NIM 0601232050. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Perpustakaan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai krisis identitas nasional. Pertanyaannya, mengapa terjadi krisis identitas nasional? Bagaimana menurut saudara mengatasinya? Krisis identitas nasional merupakan sebuah kondisi ketidakstabilan masyarakat, di mana identitas nasional atau ciri bangsa mulai pudar, sehingga keutuhan bangsa dapat terancam. Hal ini dapat terjadi apabila kita sebagai warga negara Indonesia, kita tidak dapat mempertahankan dan memperkuat nasional kita, serta mewariskannya kepada generasi muda. Krisis identitas nasional dapat dilihat dari fenomena-fenomena sosial yang terjadi pada generasi muda, seperti kenakalan remaja, tawuran pelajar, narkoba, pergaulan bebas, kriminalitas, dan sebagainya. Jika hal ini tidak dapat segera ditangani, tentu saja akan mengancam keberlangsungan hidup dan masa depan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, harus dilakukan upaya atau cara-cara yang efektif agar identitas nasional dapat terus dijaga dan dipertahankan. Di antaranya sebagai berikut ya. 1. Mengembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Rasa cinta tanah air dapat tumbuh dengan mengembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme yang dapat mempertahankan identitas nasional. Pada era digitalisasi, akibat globalisasi pada saat ini, kita dapat dengan mudah memanfaatkan berbagai media elektronik dan internet untuk mempelajari kebudayaan serta mengembangkannya, serta melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya seperti mengikuti perlombaan yang dapat memperkuat rasa nasionalisme. Yang kedua itu ada penguatan identitas nasional melalui pendidikan kewarganegaraan. Salah satu penerapan pembelajaran untuk mempertahankan identitas nasional adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Dengan cara ini, penguatan dapat dilakukan melalui lingkungan sekolah atau melalui bidang pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan akan dapat mengubah sudut pandang serta menambah wawasan nasional yang akan berdampak pada penguatan identitas nasional. Yang ketiga, ada melakukan pelestarian budaya dengan memanfaatkan arus digitalisasi. Teknologi yang berkembang pesat pada saat ini sangatlah memudahkan kepentingan manusia. Maka sangatlah mungkin kita sebagai generasi muda yang mengikuti arus perkembangan teknologi dapat melestarikan budaya yang ada guna mempertahankan identitas nasional. Arus informasi begitu cepat sehingga kita dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai kebudayaan tersebut. Bahkan jika memungkinkan, kita dapat memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Yang keempat, ada melakukan kewajiban berupa upaya bela negara. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah berkewajiban untuk melakukan upaya bela negara untuk mempertahankan identitas nasional Indonesia. Sebagai contoh kasusnya, pada era digital saat ini, sangat mudah untuk menemukan berita bohong atau hoaks yang secara tidak langsung akan dapat mengancam negara. Kita sebagai generasi muda hendaklah harus dapat memfilter informasi yang ada, serta membangun masyarakat untuk bersikap hati-hati dan waspada dalam menelan berita yang beredar di internet. Yang kelima, ada mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Asas dan sifat-sifat Pancasila hendaknya dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penerapan sila dan sifat-sifat luhur Pancasila sangat mendasar, karena melalui prinsip-prinsip dan sifat-sifat
sifat luhur tersebut, Indonesia yang majemuk bisa terintegritas. Terima kasih.